Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Salam dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau semuanya. Sidang jamaah pengajian yang dirahmati Allah, pertemuan kita bulan yang lalu pembahasannya tentang pensyariatan salat 5 waktu dikerjakan secara berjamaah. Ini udah selesai kita sampaikan, intinya tinggal kita melaksanakannya sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Untuk malam ini kita melanjutkan kepada ada beberapa hal yang terkait dengan keutamaan yang ada pada hari Jumat. Jadi salah satu di antara sholat yang dianjurkan juga untuk kita kerjakan secara berjamaah yaitu sholat Jumat pada hari Jumat, dan tidak boleh dilakukan sendiri-sendiri. Namun fenomena yang kita lihat hari ini, ada sebahagian di antara kaum muslimin pada ketika sholat Jumat ada yang masbuk, dan bagi siapa saja yang masbuk pada hari Jumat, jika dia tidak mendapatkan imam pada rakaat yang kedua, maka sholat Jumatnya digantikan dengan sholat zuhur. Dan seharusnya ini tidak terjadi, karena banyak kita lihat di sebagian masjid pada ketika sholat Jumat sudah selesai, ada makmum di belakang di saf paling akhir bangun untuk menyelesaikan sholat yang belum sempurna. Kalau memang dia dapatnya 1 rakaat, berarti diselesaikan 1 rakaat yang sisa. Kalau dia dapatnya imam, katakanlah pada ketika imam i'tidal ataupun imam sudah turun ke sujud, niatnya salat zuhur, maka bagi si masbuk ini mengerjakan salat 4 rakaat. Namun yang perlu kita perhatikan terkait keutamaan hari Jumat, di mana Rasulullah SAW telah memberitahukan kepada kita 1446 tahun yang lalu di dalam sebuah hadis ya. Ini perlu perhatian kita bersama. Jadi pengajian ini bukan hanya sekedar teori, tapi ada prakteknya. Dari Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul jum'ah, kana ala kulli babi min abwabil jannah malaikah yaktubunal awal fal awal. Fa idza jalasal imam tawu suhufa waja'u yastami'una zikra." Ini hadis sahih. Jadi kata Rasulullah SAW, pada ketika hari Jumat sudah tiba, karena dalam 1 pekan kita ada 7 hari, diawali dari hari Ahad sampai Sabtu.
Kemudian dalam 7 hari tersebut ada 1 hari yang disebut sebagai Sayyidul Ayyam, itulah hari Jumat. Hari Jumat, di mana pada hari itu banyak sekali hal-hal yang terjadi, termasuk diantaranya kata Rasulullah, manusia yang pertama dicipta itu Nabi Adam pada hari Jumat, dimasukkan ke surga pada hari Jumat, dikeluarkan dari surga pada hari Jumat, diterima taubatnya pada hari Jumat, dan tidak akan terjadi kiamat kecuali pada hari Jumat. Maka pada ketika hari Jumat, Rasulullah SAW mengatakan Allah mengutus malaikat yang ditugaskan untuk mencatat orang-orang yang datang ke masjid, baik di waktu pertama, kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima. Karena hari Jumat itu dari keluar matahari sampai imam naik mimbar dibagi dalam 5 paket. Dan ini pun hadisnya sangat kuat, sahih. Di dalam hadis yang lain disebutkan, man iktasala yaumul jumu'ah huslal janabah summa raha faka'annama qarraba badana wa man raha fi sa'ati saniyah faka'annama qarraba baqarah wa man raha fi sa'ati salisah faka'annama qarraba kabshan aqran wa man raha fi sa'ati rabi'ah faka'annama qarraba dajajah wa man raha fi sa'atil khamisah faka'annama qarraba baydha fa idza kharajal imam hadratil malaikah yastami'una dzikra. Ini saya. Ini berhubungan dengan hari yang pertama tadi. Jadi ada malaikat di pintu-pintu masjid menunggu tiap hari Jumat orang yang datang lebih awal. Siapa yang pertama sekali datang, kemudian yang nomor 2, nomor 3, dan seterusnya dicatat itu. Sampai faida jalasal imam, jika imam khatib maksudnya udah masuk, kemudian dia naik mimbar, maka bukunya itu ditutup, dilipat. Waja'u yastami'una dzikra, dan malaikat pun masuk masjid dan mengikuti tausiahnya ataupun nasihat yang disampaikan oleh imam. Ini tiap Jumat. Tiap Jumat. Maka di hadis yang kedua tadi Rasulullah mengatakan barang siapa yang telah bersuci, telah mandi, sudah selesai dia taharahnya di rumah, kemudian berangkat menuju masjid di waktu yang pertama, faka'annama qarraba badana, seakan-akan dia telah berkurban seekor onta. Pahalanya kalau sekarang mungkin jam 6.30 ataupun jam 6:30 udah keluar matahari, udah masuk waktu, sampai jam 12.20 kalau sekarang dibagi 5, 1 jam 10 menit lah, itu satu paket. Satu paket awal, kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima. Jadi yang datang ke masjid pada hari Jumat di paginya jam 7 ataupun jam 7:15 ataupun lewat 20, dia masih mendapatkan pahala seakan-akan berkurban seekor unta. Pahalanya. Ini belum lagi kita lihat kepada hadis yang lain. Di hadis yang lain juga Rasulullah menyebutkan, nanti kita lanjutkan hadis yang kedua ini. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang lain dari Al-Ausi, mani ketasala yaumul jumu'ah wa ghassala wa ghada wa btakara wa masya sumalam yarkab wadana minal imam wa ansata walam yalghu kana lahu bikulli khatwah amalu sanatin siyamuha wa qiyamuha. Ini besar sekali. Jadi Rasulullah mengatakan barang siapa yang telah mandi untuk datang ke masjid pada pagi Jumat, wa ghada wa btakara, dan datangnya memang dia di waktu pagi, karena dianjurkan oleh Rasulullah kepada kita untuk tabkir, datang
lebih awal di pagi hari pada saat matahari sudah keluar. Itu waktu sunnah. Namun pada ketika muadzin sudah membacakan azan, itu hukum datang ke masjid wajib. Dan siapapun pada ketika muadzin sudah mengumandangkan azan, kemudian orang tersebut masih ta'akhur, melambat-lambatkan diri untuk tidak datang ke masjid, apa hukumnya? Dosa. Dia telah meninggalkan sebuah kewajiban untuk segera datang ke masjid pada saat muadzin sudah mengumandangkan azan. Namun fenomena yang kita lihat hari ini, pada ketika khatib sudah duduk di atas mimbar, cuma hanya beberapa orang yang ada di saf depan, ada pun saf-saf yang lain. Kalau dipersenkan mungkin sekitar 20% baru yang hadir. Kemudian pada ketika muazin azan itu berdatangan, orang datang berdatangan, masuk, kemudian ada yang langsung sholat, ada yang nunggu sampai selesai azan. Nah, ini memang ada dua pemahaman dalam hal tersebut. Kemudian pada saat khatib sedang menyampaikan khutbah, ini banyak juga yang datang. Bahkan ada yang selesai khutbah pertama baru datang. Ada yang selesai khutbah kedua baru datang. Begitulah kualitas ibadah kaum muslimin hari ini, rendah. Padahal dalam urusan tijarah akhirat kita nggak boleh belakangan. Kita amalkan yang namanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Yang seharusnya di buku catatan malaikat tiap Jumat, kita selalu datang ke masjid di nomor 1, dapatnya nomor 1 terus. Kemudian pulangnya selesai Jumat kita paling belakangan, ini bagus. Datang ke masjid lebih awal, pulang paling akhir. Kita yang terakhir pulang. Pada saat kita berada di masjid, kita benar-benar nyaman. Inilah tempat yang paling nyaman di dunia. Tidak ada tempat selain masjid. Kecuali bagi orang munafik. Orang munafik nggak betah di masjid. Orang munafik nggak betah. Bahkan sebagian di antara mereka datang lebih telat, pulang lebih awal. Ini munafik. Ciri-ciri orang yang dalam hatinya masih ada penyakit nifak. Nggak nyaman pada saat di masjid. Hatta hari Jumat, dia datangnya belakangan kali. Nggak ada konsorannya. Tapi datang ke masjid jam berapa? Kalau sekarang jam 12.30. Khatibnya sudah menyampaikan khutbah kurang lebih sudah 5 menit, adapun 10 menit lah. Katakanlah azan 5 menit ya. Ada yang lebih telat lagi. Pada saat khatib sedang menyampaikan khutbah, banyak orang yang datang sholat sunnah. Nah, ini umat Muhammad sekarang. Jadi orang yang datang di waktu yang pertama, Rasulullah mengatakan seakan-akan dia telah mengorbankan seekor onta. Yang pertama. Ini sesuai dengan hadis yang saya bacakan tadi. Jadi utamanya kata Rasulullah SAW, barang siapa yang telah bersuci dia dengan mandi, kemudian wudhu di rumah. Wagada wabtakara, dan di pagi hari tersebut dia bergegas setelah selesai memakai pakaian sesuai dengan sunnah, wa masya, dan ke masjid tidak menggunakan kendaraan, sumalam yarkab, dia tidak menggunakan kendaraan apapun, yaitu sepeda motor ataupun mobil, enggak. Ke masjid dengan menggunakan kakinya dari rumah ke masjid dengan apa dia? Dengan jalan kaki. Maka jika ada yang melakukan seperti ini, kemudian sesampainya di masjid, wadana minal imam, dia duduknya di saf depan, dekat dengan khatib, dekat, sekitar sinilah dia. Bukan belakangan, bukan di ujung, tapi dekat imam. Dan dia sesampainya di masjid, kemudian kata Rasulullah SAW, wa ansata, dan dia mendengar apa yang disampaikan oleh imam. Dia benar-benar konsentrasi setiap apa yang disampaikan oleh khatib. Walam yalghu, dan dia tidak melakukan hal-hal yang sia-sia. Maka untuk orang ini setiap langkah yang dia ayunkan, Allah mencatat pahala bagi orang ini, pahala amalan 1 tahun, malamnya tahajud, harinya puasa.
Ini pahalanya besar sekali. Jadi pahala 1 tahun untuk 1 langkah yang dia ayunkan, malamnya seakan-akan dia ada solat tahajud, kemudian tiap harinya berpuasa. Padahal dia tidak melakukan itu. Tahajudnya tidak, puasanya enggak, tapi pahalanya diberi. Pahala apa? Pahala datang ke masjid pada hari Jumat, paginya dia udah ke masjid. Bukan jam 12, bukan jam 11, ataupun lebih di atas jam 12. Tapi urang istilah haji athai kaglah wajib kaju. Malah ada yang datang setelah azan selesai. Ini yang terjadi. Dan barang siapa yang datang fi sa'atis saniyah, datang ke masjid pada hari Jumat pada saat yang kedua, jam 8. Jam 8 kita udah siap di rumah, udah mandi dan seterusnya, berangkat ke masjid sampai sini jam 8. Adapun jam 8.30, maka Allah mencatat pahala seakan-akan kita telah berkurban seekor sapi. Menyobak musim haji ataupun hari raya Idul Adha, tabuh lemo 7 keluarga menyonta dipilih malah. Tapi tiap hari Jumat ada paket sapi Allah berikan untuk kita 1 orang. Bukan apa itu. Dan kan setahun sekali ini, tiap 1 pekan sekali, tiap Jumat selalu ada paket onta dan lembu dan kibas. Nah, nanti kita nih lihat paket apa yang kita dapat tiap Jumat. Apakah terlewatkan semuanya? Atau kita sudah mengambil salah satu di antara 5 paket tadi. Paket A, paket B, dan seterusnya. Ini yang datang jam 8 sampai jam 9 kurang 10. Adapun kaum muslimin yang datang ke masjid pada hari Jumat di jam 9. Yang datang ke masjid, man raha fi sa'atis salisah faka'annama qarraba kabshan aqran. Seakan-akan dia telah berkurban seekor kibas yang bertanduk. Jam 9. Di pos kurang katuh di masjid. Kali mana-mana kau siap lah. Kita udah ada di masjid. Dan malaikat bisa jadi kalau jam 9 untuk zaman kita sekarang ini datang ke masjid, kita pasti nomor 1 dapatnya. Pasti itu. Masjid manapun. Kecuali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu enggak mungkin dapat. Jam 9 kita masuk Masjid Al-Ikhlas melalui pintu sebelah sana umpama. Malaikat yang ada di pintu tersebut catat si A ataupun si fulan datang hari ini jam 9. Nah, dia dapat seakan-akan telah berkurban seekor kibas. Nomornya tetap nomor 1. Jika ada. Kemudian orang yang datang di saat yang keempat, manaraha fi sa'atir rabi'ah, jam 10. Datang ke masjid jam 10 ataupun jam 10.30. Datang ke masjid. Dan ini pun bisa jadi jam 10 kita ke masjid, kita termasuk orang yang pertama untuk hari Jumat sekarang. Jam 10 kita masuk masjid, ini pun bisa jadi kita dapatnya nomor 1 di catatan malaikat, kita nomor 1 dan kita hanya satu-satunya. Mungkin jam 11 nanti baru ada kawan yang nyusul jam 11. Jadi yang datang di jam yang keempat itu dia dapatnya faka'annama qarraba dajajah, seakan-akan telah berkurban seekor ayam jantan. Yang poh tipluh saja sampai poh tiblah lewat tipluh ataupun lewat imam belah putra merempak mana
pahala berkurban seekor ayam. Lumayan. Ketimbang ada tanya orang yang mana masalah ibadah egau. Tanya nanti poh tipliu. Poh bulan je dia tengah hati baru terus. Sebenarnya dalam urusan ibadah enggak seperti itu. Ya, jadi enggak melihat orang yang di bawah kita. Tetapi yang seharusnya kita di sini berlomba. Jika ada saudara dan kawan kita yang datang lebih duluan, untuk Jumat depan kita yang lebih duluan, supaya kita bisa mendahului orang tersebut. Sabakah itu namanya. Ada kawan hari Jumat kita lihat dia jam 8 sudah ada di saf. Maka Jumat depan kita jam 7.30. Artinya kita nomor 1, dia nomor 2. Ternyata orang yang nomor 2 tadi dia lihat lagi. Nah, saya sudah disabik ini, sudah didahului oleh kawan saya. Dia datang jam 7.30. Maka Jumat depan lagi dia datang jam 7. Seperti itu terus. Mana orang yang malah kadang-kadang sebahagian di antara kaum muslimin bantruh masjid, benda honda-honda bak parkir. Nah, tapi aja kopi lagi dia. Dia pakai kopi apa dia? Dia nanti kedua dia sampai karena bagi hati ada mimbar baru kita mengkena. Nya honda kan ini. Kerja awal pun peluk terus. Kau masjid. Yang dekat kota juga seperti itu. Ini banyak kita lihat. Tidak seharusnya kita hanya orang-orang yang pemburu surga lah. Kita sebagai pemburu surga, maka mesti kita buat perubahan. Jadi Allah tidak akan merubah satu kaum. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah tidak akan merubah satu kaum kecuali kaum tersebut mau merubah diri mereka sendiri. Maka dari sekarang coba kita amalkan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Berpagi-pagi ke masjid, walaupun ini sunnah, bukan wajib memang. Wajib kapan? Pada saat muazin sudah mengumandangkan azan, ini hukumnya sudah wajib. Paling tidak pada saat muazin sudah mengumandangkan azan, kita sudah ada di masjid. Ini paling telat. Jangan selesai azan, jangan pada saat khatib menyampaikan khutbahnya. Kalaupun kita nanti masuk surga, kita masuk surganya belakangan. Jadi orang yang masbuk dalam ibadah, jika di akhirat nanti setelah dihisab dia masuk surga. Bagaimana masuk surganya? Masbuk juga. Enggak ada orang masbuk masuk surga dia lebih duluan, enggak. Tetap masbuk. Dalam semua ibadah, bukan hanya ibadah sholat saja. Usahakan kita jangan masbuk dalam semua ibadah. Kemudian yang terakhir, man roha fi saatil khamisah, dan barang siapa yang datang ke masjid pada saat yang kelima, jam 11. Jam berapa kita ke masjid? Jam 11, jam setengah 12 ataupun jam 12. Kalau sekarang jam 12 lewat 18 menit Jumat. Jadi jam 11 kita baru ke masjid. Apa dapatnya? Faka'annama qarraba baydha, seakan-akan dia telah berkurban satu butir telur. Apa mana? Lumayan. Hai lumayan tak banding dengan orang yang jak waktu khatib kada ada mimbar, hana membuat terpulih. Ayo nampak mana tak apa. Untuk poding Jumat udahlah. Sudah dapat poding kita satu butir telur. Nyampoh tiblah saja. Yang jak khatib sudah duduk di atas mimbar, muadzin sudah memandangkan azan, enggak ada lagi. Karena malaikat sudah masuk masjid, buku catatannya sudah ditutup, enggak dapat lagi dia. Kita yang jak khauri poh dua dia. Tingkat nabu mentang alhamdulillah. Poh dua dia khauri. Tapi punya buat khauri orang pasti pilih khatruh ke tinggal, nya beronda pun menempel. Nyoro Jumat hana pu barondo-rondo terakhir mendang. Rara puteng khatib ja. Nyamban. Teman iknyo pemburu surga ke, makanya perlu kita buat perubahan dari diri kita sendiri. Kita usahakan bagaimana di hari Jumat pada saat khatib sudah berada di atas mimbar, safnya sudah terisi semua. Sudah terisi. Tapi yang terjadi sekarang enggak seperti itu. Pada saat khatib sudah bangun untuk menyampaikan tausiah khutbahnya, seperti yang dibilang tadi, masih banyak mereka-mereka yang sedang mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Itu dari Jumat.
Sehingga kadang-kadang hati pun merasa nggak nyaman. Saya sendiri merasakan seperti itu. Karena banyak orang sholat. Banyak orang sholat, kita nggak nyaman dalam menyampaikan tausiahnya. Karena banyak orang yang sedang sholat. Di masa Rasulullah cuman yang ada hadisnya kita dapat satu orang, nggak ada hadis yang lain. Rasulullah sedang menyampaikan khutbah. Cuman hanya satu, itu mungkin karena keozorannya. Satu sahabat, yaitu Salik, yang dia datang terlambat, pada saat datang langsung duduk. Ditanya oleh Rasul, apakah kamu sudah sholat? Sholat tahiyatul masjid maksudnya. Dia jawab, belum. Kalau belum, sholat dulu. Cuma satu orang dapatnya. Kalau sekarang semua yang datang langsung duduk. Apa kamu sudah sholat? Belum. Sholat. Datang lagi. Kamu sudah sholat? Belum. Sholat. Khatib enggak sempat nyampaikan materinya. Sibuk ngurus orang yang datang, langsung duduk, disuruh sholat. Enggak kan? Masa Allah cuma hanya satu orang. Tapi di kita sekarang, masbuk itu seakan-akan sunnah hari ini. Seperti sholat tadi kita lihat. Satu sah lebih lah. Sah ketiga ada masbuk, sah keempat semuanya masbuk. Sholat maghrib. Jadi masbuk itu mubah, bukan sunnah. Mubah boleh maksudnya bagi orang yang uzur. Tapi kalau dianggap itu sebuah sunnah, kemudian kita terus masbuk sholat 5 waktu dan termasuk sholat Jumat hari ini kita lihat, itu keliru. Ini bagi orang yang berhadapan dengan keuzuran. Kemudian dia terlambat, itu masbuk boleh. Mubah, dibolehkan dalam ajaran kita. Nah, maka mari sama-sama bagi kita yang telah hadir malam ini untuk menjadikan hari Jumat sebagai hari ibadah. Dan terkadang kita hari Jumat termasuk di pondok-pondok, hari-hari Jumat dijadikan sebagai hari libur untuk bergotong royong. Sebenarnya itu keliru. Hari Jumat itu hari ibadah. Hari kita diperintahkan untuk datang ke masjid di pagi hari. Sesampainya di masjid kita disuruh untuk memperbanyak selawat, memperbanyak sholat, memperbanyak zikir, baca Al-Quran termasuk surah Al-Kahfi. Hari ibadah. Tapi kita ganti hari ini dengan kegiatan yang lain. Banyak, bahkan di pondok-pondok hari ini. Hari Jumat libur, nggak ada kegiatan belajar-mengajar, nggak ada proses belajar-mengajar, nggak ada. Kemudian diganti dengan toroyong separuh hari. Dari jam 8 kadang gotong royongnya sampai jam 12. Mandi-mandi, kemudian waktu muazin azan baru datang ke masjid. Nggak sunnah tuh. Yang sunnah sebenarnya santri itu disuruh pagi Jumat dari jam 8 mereka udah ada di masjid. Udah ada di masjid. Apakah murajaah Al-Quran, ataupun memperbanyak sholat sunnah, salawat dan lain sebagainya lah. Itu sebenarnya. Sehingga masjid kelihatan pada hari Jumat ma'mur dari paginya. Bukan hanya sebentar. Di saat proses pelaksanaan sholat. Cuma hanya setengah ataupun 1 jam lah kurang lebih makmurnya. Selebihnya enggak. Dari awal enggak. Ini perlu kita benah. Perlu kita buat perubahan. Nah, paling tidak kita yang sudah hadir untuk Jumat depan, untuk Jumat yang di depan ini, mari kita berlomba-lomba untuk datang lebih awal. Kecuali kita memang ada kegiatan-kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, itu lain. Tapi kalau bisa, tinggalkan semua kegiatan-kegiatan yang lain, maka datanglah ke masjid di pagi hari, di waktu duha. Di waktu duha. Kemudian kita termasuk mengerjakan sholat duha. Setelah tahiyatul masjid 2 rakaat, kemudian kita lanjutkan dengan duha. Minimalnya 2. Dan duha itu lebih daripada 2 boleh. 4 boleh, 8 boleh, bahkan lebih daripada 8 pun boleh. Ini sholat yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah, bukan hanya di hari Jumat saja. Minimal di hari Jumat kita sudah sempat. Dan sunnahnya bagusnya di masjid. Karena ada hadis secara khusus yang kita diperintahkan duha, berangkat dari rumah ke masjid dan lakukan di masjid. Dan duha itu sholat yang sangat dianjurkan. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah katakan, tubuh kita ini ada persendiannya 360 persendian yang ada di tubuh kita. Dan setiap sendi yang ada di tubuh kita ini, mereka mintanya sedekah. Untuk setiap satu sendi, satu sedekah.
360 sendi sama dengan 360 paket sedekah. Kita nggak sanggup. Kalau untuk satu paket 1.000 saja, jumlahnya 360.000 untuk sendi kita. Kita sendinya ada kebutuhan dia. Sendi yang kita miliki ini, dia butuh apa butuhnya? Sedekah. Karena jumlah sendi 360, maka sedekahnya juga 360 untuk masing-masing sendi. Kalau kita buat satu paket 1.000, 360 paket. Sehingga ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, adakah orang yang sanggup ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, cukup dengan kamu melakukan di pagi hari 2 rakaat sholat duha. 2 rakaat sholat duha yang kita lakukan di pagi hari ini sudah terpenuhi untuk kebutuhan sendi tadi yang jumlahnya 360. Ini belum ada medis, tapi Rasulullah sudah tahu berapa sendi yang dimiliki oleh setiap manusia, dan tidak ada dokter yang ikhtilaf dalam hal ini. Enggak ada umpama dokter spesialis sendi katakanlah, dia mengatakan saya telah mengkaji dalam hal ini, telah meneliti, saya dapat 361, enggak ada. Semua mereka sepakat jumlahnya 360, dari dokter yang dulu sampai yang sekarang sampai yang kapanpun. Enggak ada yang salah. Mereka sudah mengkaji, memang sudah meneliti tentang anatomi manusia. Sendi setiap manusia itu ada 360. Dan sendi itu ada permintaannya. Ada permintaan. Apa? Sedekah. Dan cukup dengan kita melakukan 2 rakaat solat di pagi hari. Nah, maka sesampainya kita ke masjid pada hari Jumat, setelah tahiyatul masjid, salat duha. Kalau kita kerjakan 2 rakaat, modalnya udah balik. Ewa pengkainnya. Udah cukup. Demam yang datang malam, lebih baik. Jangan cukupkan 2 rakaat. Karena Rasulullah ada mengerjakan 2, 4 sampai 8. Ada juga riwayat mengatakan beliau mengerjakan 12 rakaat, tapi sanadnya lemah. Kemudian sebagian yang lain yang mengatakan salat duha itu enggak ada batasnya, jumlah. Enggak ada batas. Dan waktunya mulai keluar matahari sampai khatib naik mimbar. Jangan kemudian nanti ada pertanyaan, kalau kita datang ke masjid di pagi hari jam 8, jam 9, apa yang kita lakukan? Banyak. Apapun boleh yang ada perintah daripada Rasulullah SAW. Apapun boleh yang namanya ibadah, yang namanya zikrullah. Jadi enggak ada pembatasan mesti ini dan itu, enggak. Cuma selama apa yang kita lakukan tidak mengganggu orang lain. Jangan kemudian nanti kita baca Al-Quran, kemudian ada orang yang sholat di samping kita, dengan bacaan kita dia terganggu. Jangan. Itu aja yang perlu kita hindari. Yang lain bebas. Jadi kita baca Al-Quran boleh, memperbanyak sholat sunat boleh. Ini dibolehkan. Nah, maka untuk hari Jumat, mari kita tingkatkan amal ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dengan datangnya lebih awal, kemudian sesampainya masjid kita memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak tasbih, memperbanyak selawat dan lain sebagainya. Kemudian usahakan pulang di masjid selesai sholat Jumat kita paling belakangan. Ini ciri-ciri orang baik, ciri-ciri orang yang beruntung dunia dan akhirat. Mau tetagalan si fulan golaiwo, tanya baiklah tahu. Tanya nomor terakhir. Untuk nangan tiroti kalian bulan golaiwo rohang kuo sampai pe asa. Alhamdulillah lebih ke. Bak tam telat sampai merumpak salat asar. Lu salat asar menanti handa boleh. Pokoknya saya usahakan tanya paling belakangan. Tak ngangan tanya kalau gua itu baik tahu, mupak lah ke maghrib. Faham? Kita terus berada di tempat yang mulia ini untuk memperbanyak kebaikan. Kakak pajan dengan baru datang mewah, lincah. Nya lincah lebih agak dan telat lah. Ambil telat dah, dapat positif paling telat tanya berkadai. Nya hana orang. Berlomba-lomba ajak masjid, dia selalu dalam catatan malaikat orang yang pertama. Dia dalam catatan malaikat selalu orang yang paling terakhir pulangnya. Tak nampaknya enggak ada itu persaingan. Enggak ada perlombaan. Tapi dalam masalah urusan duniawi, contoh urang jak upatai, nya mawai jak. Jak upatai mawai jak. Wah, telat-telat. Ya, padahal menyau masjid paling god tanya jak bawai wa betelat, menyau pasai jak betelat wa bawai. Ya nah. Ada urang kangkut dalam telat-telat wa. Menyau pasai masuk kita lebih belakangan daripada orang lain, kemudian kita paling awal, itu bagus. Ke pasar. Nah, itu tempat syaitan.
Kalau masjid ini bukan rumah ibadah, Baitullah. Jadi datangnya lebih awal, pulangnya paling belakangan. Itu bagus, itu ciri-ciri orang sukses dunia akhirat. Nah, minimalnya kita amalkan dulu untuk hari Jumat. Jadi hari Jumat usahakan kita datang ke masjid, tercatat di buku malaikat kita sebagai orang nomor wahid, nomor 1 yang duluan datang. Yang minta kah bantu tanyo kana tangi mah lambai 2 mumpok ni. Apa benar? Yang kimanjara ke mumpok lambai ta. Bumenah. Bemidam saja lain. Bemidam saja lain, kadang mumpok lambai ta, minta jak popohnya. Masjid yang sudah kita istiqamah di sini. Nah, jadi sudah, mungkin ada pertanyaan apa? Ada? Ya. Iya. Jadi untuk selawat kepada Rasulullah pada hari Jumat. Yang pertama siratnya ataupun redaksi sebagaimana yang kita baca di dalam sholat, itu selawat. Selawat yang kita baca di dalam salat, selawat itulah yang kita baca pada hari Jumat ataupun di waktu-waktu yang lain. Kemudian tentang berapa banyak, ini tidak ada pembatasan. Sesanggupnya. Berapa kita sanggup? Enggak ada pembatasan. Nah, kalau seandainya kita maunya untuk Jumat ini kita baca 100 kali boleh. Kemudian Jumat depan kita tambah lagi, dari 100 kita jadikan 200, silakan. Enggak ada pembatasan jumlah tertentu. Minimalnya 1 kali, minimalnya 1 kali. Dan jumlah banyaknya enggak ada batas. Berapa yang kita sanggup itu hari Jumat. Karena Rasulullah mengatakan fa'aksiru, maka perbanyakkan. Dan enggak disebutkan banyak itu berapa. Jadi 3 itu sudah terhitung banyak. 3, 1, 2, 3. Angka 3 itu sudah terhitung banyak. Kalau lebih dari 3 itu lebih baik. Karena Rasulullah katakan, barang siapa yang bersalawat kepada aku 1 kali, Allah bersalawat kepadanya 10. Kalau kita bersalawat kepada Rasul 10, Allah bersalawat kepada kita 100. Kita bersalawat 100, Allah bersalawat kepada kita 1000. Arti bersalawatnya Allah kepada kita, Allah memberikan keampunan dosa. Nah, pada saat kita bersalawat kepada Nabi, kemudian Allah berselawat kepada kita, maksudnya Allah memberikan keampunan kepada kita yang berselawat kepada Nabi di hari Jumat. Ini hari khusus memang. Ada perintah secara khusus memperbanyak selawat di hari tersebut. Yang lain? Maksudnya? Enggak ada ketentuan. Ada yang bilang di antara 2 khutbah, ada yang sebelum khatib naik mimbar, ada yang ba'da salat asar. Itu banyak sekali pendapat-pendapat terkait dengan waktu mustajabah doa. Intinya kita mesti bersungguh-sungguh mulai dari keluar matahari sampai terbenam matahari. Di mana ada celah kita panjatkan doa. Lebih-lebih doa di antara 2 khutbah. Pada saat khatib duduk, kita dianjurkan untuk berdoa pada saat tersebut. Kemudian yang udah pasti, ini doa kita enggak ditolak, baik itu hari Jumat ataupun di hari yang lain. Doa yang kita baca di antara azan dan iqamah. Jadi azan dan iqamah, muazin pada hari Jumat sudah memandangkan azan, iqamahnya belum kan? Belum iqamahnya. Iqamahnya kapan? Setelah khatib selesai khutbah, dia turun baru iqamah. Ini panjang, durasi waktunya panjang. Maka kita isi di celah-celah pada saat kita enggak sedang mendengar khatib berkhutbah, baca doa. Karena waktu mustajabah ada di hari Jumat, dan siapapun hamba yang bertepatan dengan waktu tersebut, baik urusan dunia dan urusan akhirat, melainkan Allah akan menerimanya. Tetapi selama memenuhi syarat-syarat dalam berdoa, karena ada adab-adabnya yang perlu kita penuhi.
Ini untuk hari Jumat. Ada satu saat, ada satu waktu di mana Allah akan mengabulkan doa hamba. Maka mulainya dari keluar matahari sampai terbenam itu 1 hari. Nah, di hari Jumat. Nah. Yang lain? Pak Armiah, sengap nak? Biasa Pak Armiah tetap taboh na. Kemudian gini, ini terkait masalah tadi. Saya sampaikan sedikit walaupun nggak ada pertanyaan. Pada saat muazin sedang azan di hari Jumat, khatib sudah berada di atas mimbar, kita datang. Apakah kita langsung sholat atau kita nunggu sampai muazin selesai azan? Nah, ini kita lihat di jamaah sekarang pelaksanaannya ada 2. Ada yang masuk langsung sholat dengan alasan mendengar khutbah hukumnya wajib, mendengar azan hukumnya sunat. Dibenturkan ini, dibenturkan antara dua perintah. Menjawab azan hukumnya sunat, mendengar khutbah hukumnya wajib. Nah, maka pada saat kita masuk, kita terus langsung sholat untuk mempersiapkan diri mendengar khutbah, karena hukum dengar khutbah wajib. Ini pendapat, bukan dalil, tidak ada hadisnya. Ini pendapat, jelas pendapat. Namun ini pelaksanaan yang kedua, dan dulu kita lihat seperti itu, nggak ada yang berbeda seperti sekarang. Dulu, apalagi di mazhab Syafi'i. Jadi pada saat kita masuk masjid, muazin sedang azan. Kita sedang berhadapan dengan mendengar azan. Pada saat itu kita sedang berhadapan dengan mendengar azan. Dan kita yang mendengar azan dipindahkan untuk mengikuti apa yang dibaca muazin, itu yang kita baca. Kecuali hayya 'alas shalah, kita baca la haula wala quwwata illa billah hingga akhirnya. Dan selesai muazin membacakan azan, kita diperintahkan untuk bersalawat. Dan selesai kita bersalawat, diperintahkan untuk membaca doa wasilah, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah hingga akhirnya. Maka siapapun kata Allah yang melakukan hal tersebut, maka wajiblah baginya untuk mendapatkan syafaatku. Dan ini umum, enggak ada pengkhususan kecuali di hari Jumat, enggak. Semua azan, pada saat kita mendengarkan azan, Rasulullah memerintahkan untuk mengikuti. Baik itu azan di hari Jumat, adapun azan di waktu-waktu yang lain, sama ini. Enggak ada pentaksisan. Jadi sifatnya umum. Kemudian kalau kita beralasan, ini bagi yang langsung masuk, kemudian salat. Mendengar khutbah hukumnya wajib. Ini juga pendapat bagi mereka-mereka yang sudah berada di masjid. Jadi bagaimana kita mensikapi hadis yang sudah saya sampaikan tadi, pada saat Rasulullah sedang berkhutbah. Yang tadi khatibnya belum berkhutbah, masih duduk dia. Ini Rasulullah sedang berkhutbah, datang salah seorang sahabat, dia langsung duduk. Dan sholat yang diperintahkan Rasul itu sholat tahiyatul masjid. Dan sholat tahiyatul masjid hukumnya sunat, nggak wajib. Jadi kalau kita benturkan ini gimana? Kenapa Rasulullah menyuruh untuk sholat sementara itu sunat, dan beliau sedang menyampaikan khutbah dan mendengar khutbah hukumnya wajib? Ya, kalau kita analogikan dengan kasus yang tadi ini, karena alasannya mendengar azan ini sunat, mendengar khutbah hukumnya wajib. Bagaimana dengan kasus kejadian di Nabi tadi? Beliau menyuruh untuk mengerjakan sunat, padahal Rasulullah sedang menyampaikan khutbah. Nah, maka pada saat kita sedang berhadapan dengan azan, ikuti itu semua sampai selesai. Kemudian barulah kita sholat tahiyatul masjid, walaupun khatib dia berkhutbah pada saat kita sedang sholat, nggak apa-apa. Supaya kita dapat dua-duanya, tahiyatul masjid dapat, kemudian mengikuti azan juga dapat, salawat dapat, doa wasilah juga dapat, semua dapat. Tahiyatul masjid juga dapat, tapi syaratnya jangan duduk. Kalau duduk udah gugur tuntutannya, jangan duduk, tetap berdiri sambil kita menunggu selesai azan. Walaupun ada sebagian hari ini dari kalangan ustadz kita juga yang mereka menganjurkan para jamaah untuk langsung sholat. Ini pendapat, nggak ada hadisnya. Kalau ada hadisnya ya kita sami'na wa ta'ana. Kita nggak boleh ingkar, kita wajib menerima jika ada hadis sahih terkait masalah tersebut. Muazin sedang azan, kita masuk, bagaimana?
apakah ada perintah dari Rasulullah kita langsung mengerjakan sholat tahiyatul masjid, mengabaikan azan? Kalau memang ada ya kita sami'na wa ata'na. Tapi enggak ada. Nah, mungkin ini saja untuk malam ini yang dapat kita sampaikan, lebih dan kurang subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.